Fadil tahu kenapa Fadil dipanggil? Kenapa? Karena Fadil melakukan kesalahan makanya dipanggil. Nah, kesalahan apa yang Fadil lakukan? Bolos belajar di perpustakaan. Jadi ketika ibu belajar di perpustakaan tadi, Fadil bolos atau tidak mengikuti pelajaran ibu. Nah, Fadil sudah mengakui kesalahan juga. Nah, dari kesalahan Fadil tadi, kita sebagai manusia memang kan tidak pernah luput yang namanya salah. Dari kesalahan itu kita harus memperbaikinya. Nah, boleh ibu tahu apa alasan Fadil tidak ikut belajar sama ibu? Karena saya semalaman bermain game. Karena semalaman bermain game, makanya Fadil takut karena tidak mengerjakan tugas dari ibu. Iya. Nah, jadi bermain game itu boleh, tapi harus ada batas waktunya. Nah, sekarang dari Fadil sudah mengakui kesalahan, kemudian tahu alasannya apa, penyebabnya tidak ikut belajar di perpustakaan tadi. Nah, keyakinan kita kan di kelas mempunyai keyakinan kelas ya. Nah, keyakinan kelas apa yang Fadil langgar? Kedisiplinan dan tanggung jawab. Iya, kedisiplinan dan tanggung jawab. Dan dari tanggung jawab tadi seharusnya walaupun Fadil tidak mengerjakan tugas, Fadil harus melapor, tidak perlu takut. Jadi harus dilapor, harus bertanggung jawab kalau benar-benar salah. Baik. Dari kesalahan pertama tadi Fadil sudah sudah mengakui kesalahan, sudah menjelaskan penyebabnya apa. Nah, sekarang kita secara bersama ibu sama Fadil kita cari solusi atau langkah-langkah keyakinan dari diri Fadil. Apa yang Fadil bisa lakukan agar kesalahan tersebut tidak diulangi lagi? Coba, ibu pengen dengar. Tidak bolos ajar pelajaran. Oke, tidak bolos pada saat jam pelajaran. Ya, kemudian apa lagi? Mengurangi bermain game. Mengurangi bermain game sehingga tugas-tugas dikerjakan kan. Kemudian apa lagi Fadil? Mengerjakan tugas yang ibu berikan dan bertanya kepada orang. Iya, mengerjakan tugas yang ibu berikan dengan cara bagaimana? Dengan cara bertanya kepada teman yang lain. Nah, itu keyakinan Fadil diulang ya. Yang pertama kata Fadil tadi, Fadil akan berjanji tidak bolos tadi. Kemudian mengurangi main game. Ya, kemudian yang ketiga berjanji mengerjakan tugas yang tertinggal, yaitu dengan bertanya kepada teman. Kayak keyakinan dari Fadil tadi itu kan tidak ada paksaan dari ibu, tidak berupa hukuman, itu berdasarkan dari diri Fadil sendiri. Oke Fadil, berjanji tidak mengulangi hal yang sama? Iya. Nah, sekarang kembali ke kelas. Pesan ibu jangan diulangi lah. Oke, terima kasih Fadil. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Anggun masih Anggun. Oke, Anggun tahu kenapa ibu panggil? Tahu saya tidak piket. Iya, Anggun tidak piket. Nah, Anggun tidak piket, kenapa tidak piket? Karena terlambat masuk sekolah. Terlambat masuk sekolah. Nah, pasti Anggun punya alasan kenapa Anggun terlambat datang sekolah. Coba ibu pengen dengar dari Anggun, kenapa Anggun tidak tepat waktu datang ke sekolah. Karena membantu orang tua berjualan. Oh, jadi orang tua Anggun berjualan. Jadi Anggun membantu sejak kapan? Pulang sekolah sampai larut malam. Jadi Anggun membantu orang tua sepulang sekolah hingga larut malam. Larut malamnya sampai jam berapa? Jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Wow, luar biasa orang tuanya mencari nafkah. Nah, Anggun boleh membantu orang tua, tapi tidak sampai larut malam karena mengganggu apa? Mengganggu sekolah Anggun. Nah, Anggun boleh misalnya nanti membantunya misalnya sampai jam 10. Nah, dari jam 11 itu seharusnya kan Anggun lebih langsung bisa tidur. Anggun main HP dulu. Aduh, Anggun main Main HP. HP. Nah, seharusnya tidak lagi main HP, harus langsung tidur. Nah,
kita manusia memang kan harus tetap ada salah ya Bun ya. Nah, bagaimana kita sebagai manusia memperbaiki kesalahan itu? Nah, di kelas kita sudah ada keyakinan atau peraturan kelas. Apa salah satunya yang Anggun langgar? Kesimpil. Apa? Kedisiplinan dengan datang tidak tepat waktu. Anggun menyadari kesalahan? Iya. Nah, sekarang karena Anggun sudah Ibu sudah dengar alasan Anggun kenapa datang terlambat, kemudian Anggun sudah menyadari kesalahan Anggun. Bagaimana kalau Anggun memberi solusi untuk diri Anggun sendiri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama? Apa? Tidur cepat waktu. Tidur tepat waktu, apalagi? Memasang alarm di kamar. Memasang alarm di kamar, ayo apalagi? Menyuruh ibu membangun lebih cepat. Membangun lebih awal, apa lagi yang bisa Anggun berikan solusinya? Sampai larut malam. Oke, ada 5 ya. Ibu ulang mengingatkan Anggun kembali. Ini kesepakatannya dari Anggun ya. Solusinya dari Anggun yang pertama, Anggun tidur lebih awal, kemudian memasang alarm di kamar. Yang ketiga apa? Meminta tolong kepada ibu untuk membangunkan Anggun lebih awal. Yang keempat apa? Tidak main HP hingga larut malam. Nah, jadi dari solusi tadi secara bersama kita sudah sepakati Anggun harus laksanakan biar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apa Anggun bersedia dan siap? Iya, baik. Terima kasih Anggun kita sudah membahas permasalahan dari Anggun. Semoga besoknya tidak diulangi kembali. Oke Anggun? Oke, tas dulu. Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Marcella, kelas 7B. Di sini saya akan memberi tanggapan mengenai pecahan masalah yang saya hadapi. Saya merasakan dalam penyelesaian masalah sangat berpihak pada saya, berlaku murid. Saya merasakan tidak tertekan dan takut seperti yang biasa saya alami di sekolah ini. Penyelesaian masalah benar-benar dibuat nyaman dan paham, serta saya menyelesaikan kesalahan. Pesan saya kepada ibu, semoga penerapan menyelesaikan masalah ini tetap dipertahankan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.